Shalom, selamat pagi. Hari ini Jumat tanggal 12 bulan 12 2025. Renungan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sundoro Tanuwijaya. Mari kita dengarkan, dan kalau ada bagian yang perlu saya ulas, akan saya ulas nantinya. Renungan kita hari ini 12 Desember. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 6. Injil Yohanes 6 ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Tatkala satu jiwa bertobat, hal itu terjadi karena kesepakatan ketiga pribadi di dalam Tritunggal. Ini adalah satu peristiwa yang luar biasa. Saat hati ditarik mendekat kepada Kristus, ada suatu dewan khusus bersidang. Allah Bapa menarik orang tersebut, Allah Anak menerima, dan Allah Roh Kudus menjadi instrumen dari kedua pribadi. Ia memberi kehidupan pada hati. Ini merupakan keajaiban yang tiada taranya. Ada 4 tahap dalam rancangan hikmat Tritunggal ini. Yang pertama, yaitu pada saat pemilihan kita sejak dari kekekalan. Sejak dari kekekalan. Siapakah tokoh atau pribadi sejak dari kekekalan? Sebetulnya dalam bahasa Indonesia yang paten, kalimat ini salah. Siapakah sang kekal itu? Kalau kekal, tidak ada sejak, tidak ada dari. Kalau ada sejak dan dari, pasti ada akhirnya. Ini untuk menggambarkan tentang sang kekal itu menciptakan ciptaannya sejak dari kekekalan. Mari kita ikutin uraian selanjutnya. Di mana ketiga pribadi bersama-sama menetapkan. Yang berikutnya, atau yang kedua, pada penebusan kita, ketika Yesus Kristus dinobatkan sebagai anak Allah, dan saat pembaptisan Kristus, Allah Bapa menyatakan Dia sebagai anaknya, dan Roh Kudus turun ke atasnya seperti burung merpati. Tahap yang ketiga ialah di saat iman dianugerahkan kepada orang berdosa. Jadi, di sini sudah menggambarkan sang kekal itu. Siapakah sang kekal itu? Yaitu Allah Bapa, yaitu Allah Kristus, yaitu Allah Roh Kudus. 3 pribadi yang lebih dikenal dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, telah menetapkan tugas masing-masing dari sejak, tanda kutip. Mereka bertiga adalah sang kekal adanya. Untuk apa sang kekal menciptakan yang tidak kekal? Nanti kita ikutin. Tapi mari kita dengarkan tentang ciptaan yang tidak kekal akan dijadikan
anggota kekekalan, anggota kekal itu yang baru. Mengapa yang baru? Karena di Alkitab mencatatkan penciptaan alam semesta 7 hari lamanya. Tahukah Anda kapan mereka bertiga, Sang Kekal itu menciptakan malaikat? Kapankah sepertiga dari ciptaan malaikat mereka bertiga itu ditetapkan untuk menjalankan menjadi iblis? Mengapa demikian? Karena Sang Kekal punya cerita dengan skenario akan menurunkan Allah Kristus menjadi Allah anak, menjadi Kristus, manusia Kristus. Kristus adalah juru selamat. Mari kita simak dulu renungan lebih lanjut dari Bapak Pendeta Sundoro Tanuwijaya. Dulu dia merintis Garam Bali. Hari ini dia sudah melayani di sebuah sinode menjadi pendeta. Saya kurang memahami. Mari kita dengar renungan harian yang setiap hari dibagikan kepada saya. Dan saya membagikan kepada grup Kristen saya. Jika ada teman-teman yang mendengarkan ini dan mau dibagikan setiap hari, silakan WA kepada saya. ELIA spasi HARIJANTO Elia Haryanto, WhatsApp 0815 5800 1209. Bisa juga di WhatsApp 0895 1970 9702. Ada 2 WhatsApp, 0815 5800 1209 atau di 0895 1970 9702. Kita lanjutkan renungan hari Jumat tanggal 12 bulan 12 tahun 2025. Angka yang bagus untuk 12. Yang keempat, yang terakhir, pada pertemuan di surga tatkala ketiga pribadi Allah Tritunggal akan menetap selamanya di dalam orang percaya. Jiwa orang-orang percaya telah diberikan kepada Kristus sejak kekekalan. Tatkala kita percaya, Allah Bapa bangkit berdiri di surga, sebagaimana kiranya boleh dilukiskan demikian oleh penulis dan berkata, "Anak, di seberang sana ada satu jiwa yang telah aku berikan kepadamu sejak kekekalan, yang untuknya engkau telah mati di kayu salib. Sekarang, inilah saatnya untuk menyatakan kemurahan kepadanya. Ambillah dan jadikan dia milikmu. Dan sekarang milikilah dia secara nyata." Allah Bapa seakan-akan berbisik ke dalam hati pendosa dan mendesak dia untuk datang kepada Kristus. Hal ini bisa saja terjadi ketika kita sedang berada di tengah-tengah keramaian atau di rumah ketika kita sedang meratapi kondisi keterhilangan kita. Dan Allah Bapa memanggil. Kita datang kepada Allah Bapa melalui Allah Anak, dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Dengan demikian kita datang untuk bersekutu dengan ketiga pribadi Tritunggal. Allah Bapa dengan providensianya yang tersembunyi menetapkan waktu dan tempat, dan Roh Kudus menarik kita mendekat kepada Yesus Kristus. Ini bukanlah perkara yang ringan. Jangan berpikir kita dapat percaya dan bertobat semau sendiri. Taatilah segera ketika Roh Kudus menggerakkan kita, dan muliakanlah anugerah cuma-cuma Allah yang memanggil kita.
Tulisan daripada Thomas Goodwin yang hidup 1600 hingga 1680. Demikian renungan hari Jumat 12 Desember 2025. Saya akan mengulas bagian terakhir, bahwa mereka sang kekal itu telah berunding, bahwa ada satu jiwa yang dibisikkan oleh Allah Bapa dalam hati pendosa itu untuk sang anak melakukan penyelamatan yang dikerjakan dalam diri Kristus, yang akhirnya sang Allah Roh Kudus yang membuka jalan pertobatan kepada orang pendosa itu untuk bersama-sama dengan sang kekal. Kapankah manusia pilihan ditetapkan Allah? Bukankah dalam catatan yang disajikan tadi bahwa orang pilihan Allah sudah ada sejak kekekalan? Artinya bukan kita yang mau bertobat, tetapi kita ditarik oleh Allah Bapa kepada Allah Anak, yaitu Kristus, untuk percaya kepadanya. Dan ini disebut only by grace. Karya penyelamatan itu bukan karena semata-mata karena kita yang punya kehendak bebas, aku mau menerima Kristus. Manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak punya kecenderungan untuk menerima Kristus. Kecenderungannya dosa, 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 dan dosa. Hanya pekerjaan anugerah Allah Roh Kudus saja yang tercatat di dalam Filipi 2 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan tekun dan gentar, baik selama aku ada, apalagi pada saat aku tidak ada. Demikian surat Paulus kepada jemaat di Filipi dalam Filipi 2 ayat 12. Tetapi dikunci oleh Paulus bahwa ayat 13 mengatakan, tetapi semua itu karena Allah lah yang mengerjakan di dalam dirimu. Jadi karya keselamatan kekekalan tidak mungkin gagal karena sudah dirancangkan sejak kekekalan sang kekal adanya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Hari ini Sabtu 13 Desember 2025. Mari kita dengarkan renungan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sundoro Tanuwijaya. Renungan kita hari ini 13 Desember. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kejadian yang pertama ayat yang ke-26. Kejadian yang pertama ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Allah menciptakan manusia dalam keadaan tanpa dosa, selaras dengan naturnya Allah sendiri. Sama sekali tidak ada cacat atau ketidaksempurnaan, kebobrokan, atau prinsip kerusakan apapun di dalam jasmani maupun rohaninya. Ketika Allah memberikan nafas kehidupan kepadanya, Allah mengembuskan jiwa yang benar dan adil. Jiwa Adam dibentuk dengan semua kemampuan dan kekuatannya yang sejalan dengan hukum moral Allah. Mari kita bahas paragraf pertama ini. Baiklah kita
Siapakah kita itu? Kita adalah sang kekal adanya. Siapakah sang kekal adanya itu? Yaitu hanya 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan mereka juga telah menciptakan malaikat yang tidak diterakan di dalam Alkitab. Kapan penciptaan malaikat yang akhirnya sepertiga dari malaikat itu diberi tugas menjadi setan untuk menjalankan skenario kekalnya, yaitu menjadikan Allah Anak tidak hanya tunggal saja, tetapi banyak anak-anak di sorga nantinya. Mengapa demikian? Karena dari penciptaan hari pertama sampai hari ke-5, semua diciptakan untuk Adam. Adam diberikan nafas oleh Allah Tritunggal. Di sini kita bisa belajar secara natur manusia pertama Adam, nafas diberikan dihembuskan oleh Allah Tritunggal. Demikian juga pembentukan Hawa diambil dari tulang rusuk, kemudian ditambal dengan tanah dan dihembuskan nafas untuk menghidupkan Hawa. Lalu bagaimana selanjutnya dengan manusia-manusia setelah Adam dan Hawa? Kapankah nafas itu diberikan kepada sebuah janin yang berhasil menjadi pemenang si sperma tersebut? Banyak sperma berlomba untuk mencapai ovarium dan membuahin indung telur sang wanita. Maka sangat layak disebut lahir sebagai janin yang kaya raya. Kenapa kaya raya? Karena dia punya tenaga, dia punya kemampuan, dia diberikan tugas untuk menjalankan hidup di dunia ini. Mari kita lanjutkan renungan berikutnya oleh Sundoro Tanuwijaya. Ia mengenal dengan sempurna hukum Allah dan juga akan tanggung jawabnya. Kehendak Adam sesuai dengan kehendak Allah di dalam segala hal dan secara natural condong kepada Allah dan kebajikan. Hukum Allah tertulis di dalam hatinya. Manusia yang sudah dilahirbarukan oleh anugerah secara natural condong pada kekudusan yang sama di dalam semua bagian dirinya yang dituntut oleh hukum Taurat. Tetapi 11 Desember, pembacaan firman Tuhan diambil dari Kejadian. Tetapi di sini menjelaskan bagaimana kecenderungan seorang Adam yang belum tercemar oleh dosa, maka seluruh hukum moral Allah ada dalam kecenderungan dirinya. Dan demikian juga tadi diulas bagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan sudah dilahirbarukan, maka kecenderungannya juga melakukan semua hukum Taurat. Apa arti kecenderungan seseorang yang menjalankan moral Allah? Ada antitesisnya, bukan? Seseorang yang sudah jatuh dalam dosa dan tidak dilahirkan baru oleh Roh Kudus, maka kecenderungannya adalah berbuat salah, dosa, dan kutuk adanya. Tapi Adam telah memiliki semua ini secara alamiah. Semua kecenderungan baik ini pada orang lahir baru
bercampur dengan kerusakan, sedangkan di dalam Adam murni dan tidak bercampur. Adam mengetahui kehendak Tuannya dan condong untuk melaksanakannya. Afeksinya teratur, murni, dan kudus. Kerohanian yang baik merupakan kebaikan utama Adam yang tertinggi, sekaligus tujuan akhirnya. Di sini menjelaskan bahwa free will Adam selalu murni kepada Allahnya. Semua kecondongan hati Adam untuk menjalankan apa yang Allah mau tetapkan dia lakukan karena tidak ada dosa sama sekali. Jadi dapat kita simpulkan bahwa free will hanya ada pada diri Adam saja. Dan afeksi untuk menjalankan apa yang menjadi penetapan Tuhan, ya dan amin. Lalu bagaimana untuk mengerjakan apa yang menjadi cerita selanjutnya dalam kekekalan mereka? Yaitu mereka merencanakan untuk menurunkan Allah anak menjadi Kristus. Artinya harus ada dosa yang dilahirkan oleh manusia berikutnya, supaya cerita tentang Kristus boleh terwujud dari dosa yang kecenderungannya berbuat salah, berbuat bejat, dan makin rusak adanya. Ini adalah sebuah arti yang tidak diulas oleh sang penulis yang dibacakan oleh Bapak Pendeta Sundoro Tanuwijaya. Ia bebas dari tingkah laku yang salah dan gangguan emosi. Ia berkuasa mengendalikan kehendaknya dan sanggup bertindak atas apa yang diketahuinya patut dilaksanakan. Kebenaran keadilannya merupakan kebenaran universal dan alami. Meskipun dapat berubah, sedikit pun tidak ada yang salah dalam sifat kemanusiaannya sebagai kemah Allah. Adam kudus di dalam tubuh dan jiwanya. Tidak ada pertentangan antara tubuh dan roh, rasio dan keinginan, dan tanpa kecondongan sedikit pun pada dosa. Ia mampu mencapai sasaran akhir penciptaan, yaitu mengasihi dan melayani Allah sesuai kehendaknya. Jadi jelas bukan bahwa kecondongan akan memuliakan Allah selalu Adam kerjakan karena belum ada tercemar dosa di dalam dirinya. Semuanya melakukan semua kebaikan yang telah dicanangkan oleh Allah. Ia berada dalam keadaan bahagia tanpa kepalsuan dan tidak bermain mata dengan kenajisan. Di sini sinkron antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tidak terjadi konflik dalam diri Adam pertama. Jadi, jika kita punya konflik dalam diri kita sendiri, maka itu adalah kecenderungan dari dosa. Ia bersinar dengan cemerlang sebagai gambar Allah. Ia memiliki kemampuan menerapkan hukum secara sempurna. Tetapi ia telah kehilangan kemampuan itu akibat kesalahannya sendiri. Perhatikan kewajiban-kewajiban tak terhingga kita yang sekarang kita serahkan kepada Kristus yang telah membeli kebebasan kita dengan darahnya yang mahal, dan yang dengan cuma-cuma menawarkan jaminan kekal yang mustahil hilang lagi.
tulisan daripada Thomas Boston yang hidup 1676 hingga 1732. Di paragraf terakhir dinyatakan, semua kehilangan Adam sifat-sifat pertamanya akan dikembalikan oleh Kristus, dan jika sudah dikembalikan oleh Kristus dalam diri seseorang, tidak mungkin kehilangan lagi. Kristus adalah juru selamat orang yang dia pilih. Demikian teman, perenungan hari tanggal 13 hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini Minggu tanggal 14 Desember 2025. Mari kita dengarkan perenungan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Sundoro Tanuwijaya. Renungan kita hari ini 14 Desember. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-9. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Hati Adam penuh ketenangan dan keteduhan, sempurna di dalam Taman Eden. Hati nuraninya tidak perlu bekerja, dan pasangan bahagia ini hidup dalam kesatuan pernikahan yang sempurna. Mereka tidak mungkin terpapar penyakit atau rasa sakit, dan memiliki kehidupan dengan kegembiraan murni dan kesenangan sejati. Hikmat dan pengetahuan menyenangkan jiwa mereka. Mereka mengenal Allah, menikmati persekutuan bersamanya, dan telah melihat kenikmatan kemuliaannya. Buah terlarang di Taman Eden adalah alat perlindungan penuh kemurahan yang disediakan untuk mencegah Adam dari kejatuhan. Allah menjadikan manusia tuan atas bumi. Tetapi Adam perlu mengetahui melalui tanda khusus yang kasat mata bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu. Hal ini demi keselamatan manusia dan merupakan tindakan hikmat dan anugerah yang tiada taranya untuk memperingatkan Adam bahwa ia wajib tunduk sepenuhnya kepada penciptanya oleh kehadiran satu pohon yang kasat mata, supaya tatkala ia melihat dirinya sebagai tuan atas ciptaan, ia tidak melupakan bahwa ia tetap ciptaan Allah. Di uraian ini sangat menarik bahwa selama 5 hari semua diciptakan untuk manusia di hari ke-6. Jadi manusia berkuasa atas semua benda-benda ciptaan Allahnya, dan pohon yang di tengah sebagai pohon peringatan bahwa kamu juga bukan penguasa yang sejati. Kamu juga adalah ciptaan sama seperti hari-hari di mana Allah menciptakan segala sesuatu, semesta dan segala isinya. Sadarilah itu. Kamu diberikan hak prerogatif untuk mengelola, mengolah, dan memanfaatkannya, tetapi ingatlah, ada kuasa yang tidak boleh kamu langgar, bahwa kamu juga adalah ciptaan. Suatu renungan dari makna pohon terlarang itu sebagai pengingat bahwa kita adalah ciptaan, kita bukan sang pencipta
itu sendiri. Pohon ini adalah alat pengingat dari surga, demi memperingatkan bahaya yang mengincarnya dan membuat dia menyadari keadaannya yang dapat berubah. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas untuk melakukan kebaikan, di mana pohon kehidupan sebagai satu bukti. Tetapi manusia juga bebas melakukan apa yang jahat. Dan pohon terlarang ada untuk memperingatkan dia akan bahaya yang mematikan ini. Pohon kehidupan dikatakan sebagai pertanda bahwa mereka punya kehendak bebas, berbuat baik dan bahkan berbuat jahat. Kehendak bebas berbuat jahat pun ada tercermin dari buah larangan tersebut karena mengandung konsekuensi. Disinilah letak kehendak bebas manusia yang sejati. Lalu apakah setelah manusia makan buah itu, anak keturunannya mempunyai kehendak bebas? Tidak ada kehendak bebas murni lagi. Kecenderungannya selalu berbuat dosa dan dosa dan dosa dan dosa dan dosa. Jadi pohon terlarang itu memberikan mereka sebuah free will murni. Apakah mereka menyadari bahwa mereka diberikan hak khusus untuk mengelola alam semesta, bumi dan segala isinya. Jangan terlalu berlebihan untuk menyatakan dia adalah Allah. Maka pohon terlarang itu sebagai batu ujian atau pertanda ujian. Sungguh renungan yang luar biasa. Adam menerima peringatan terus-menerus untuk melawan kejahatan. Ini merupakan mercusuar baginya, agar ia waspada terhadap beting karang dosa yang dapat menyebabkan ia hancur berkeping-keping. Allah menciptakan manusia untuk berdiri tegak, yang memungkinkan dia memandang kepada Allah dan menemukan kebahagiaan dari atas, bukan dari dan di bumi. Pohon ini mengajarkan pelajaran ini. Kebahagiaan tidak didapat dari menikmati ciptaan yang selalu ada kekurangannya, sekalipun di Taman Eden. Pohon terlarang pada hakikatnya mewakili semua ciptaan. Pohon ini memberitahu manusia untuk menjauhi dirinya sendiri dan mendekat kepada Allah sebagai sumber kebahagiaan. Itu adalah papan petunjuk dengan tulisan kehampaan yang tergantung di pintu masuk ciptaan. Tulisan daripada Thomas Boston yang hidup 1676 hingga 1732. Suatu peringatan bahwa manusia jangan tergantung kepada yang di bawah, yang adalah sesama ciptaan. Manusia harus tergantung kepada yang di atas, kepada Sang Pencipta, agar semuanya boleh berjalan sesuai dengan apa yang dirancangkan Allah. Lalu bagaimana tentang kejatuhan Adam? Mari kita simak dan tunggu renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Hari ini Senin 15 Desember 2025. Mari kita dengarkan renungan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sundoro Tanuwijaya. Renungan kita hari ini 15 Desember. Renungan kita diambil dari Roma 5 ayat yang ke-12. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Sebab itu,
sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Apabila kita memperhatikan keadaan awal manusia dalam status tidak berdosa, kita patut meratapi kejatuhan Adam yang begitu mengerikan. Ini seperti bangunan megah yang ambruk menjadi berkeping-keping. Mungkinkah kita tidak menangis tatkala melihat rumah kita terbakar dan harta milik kita lenyap di telan api? Tetapi kejatuhan Adam sangat jauh berbeda dengan semua penyebab kesedihan kasat mata. Manusia jatuh bagaikan bintang jatuh dari langit. Seandainya kita dapat kembali ke natur tanpa noda dan hati tanpa pencemaran, manusia yang telah diasuh secara terhormat sekarang merangkul timbunan kotoran. Di manakah kemuliaan mula-mula kita? Tidak pernah ada kegelapan dalam pemikiran, tidak ada pemberontakan di dalam kehendak, dan tidak ada gangguan dalam afeksi kita. Tetapi saudara-saudara, kota yang setia telah menjadi sarang penyamun dan tempat pelacuran. Kebenaran dan keadilan pernah tinggal di sana, tetapi sekarang dihuni para pembunuh. Perak kita telah berubah menjadi karat. Hati yang pernah menjadi bait Allah sekarang berubah menjadi sarang penyamun. Nama kita menjadi Ikabod, karena kemuliaan sudah meninggalkan kita. Saudara-saudara, dulu kita berbahagia. Tidak ada rasa sakit, penyakit, atau kematian yang dapat menjangkiti kita. Sampai buah kepahitan itu dipetik dari pohon terlarang. Waktu itu surga menyinari kita. Bumi berseri-seri. Kita ditemani para malaikat dan objek kedengkian para iblis. Tetapi mahkota itu sudah terlepas dari kepala kita, dan terkutuklah kita karena dosa. Air bah menenggelamkan bumi, api melahap Sodom, katak-katak menjadi algojo Firaun, cacing-cacing memakan habis Herodes. Saudara-saudara, kita telah sedemikian terjatuh. Betapa terpuruknya kita ke dalam palung pusaran petaka. Matahari telah terbenam bagi kita, dan kematian telah menyusup melalui jendela kita. Demikianlah kita berbaring dalam debu dan membiarkan kehinaan dan kekacauan meliputi kita. Meskipun demikian, ada pengharapan bagi kita. Saudara-saudara, orang berdosa, pandanglah kepada Yesus Kristus, Adam yang kedua. Tinggalkanlah Adam pertama dan hampirilah sang pengantara dan penjamin kovenan baru yang lebih baik. Katakanlah kepada Kristus dari hati Anda, jadilah penguasa kami, dan hanya pelanggaran kami ini ditanggulangi oleh tangan-Mu. Tulisan daripada Thomas Boston yang hidup 1676 hingga 1732. Perenungan hari Senin 15 Desember 2025. Saya tidak menyela. Saya baru mendengar dan saya menangkap sebuah refleksi bahwa manusia yang sudah jatuh dalam dosa punya akar dosa yang tidak terhapuskan, bahkan oleh air bah sekalipun, karena di dalam air bah dipilih keluarga Nuh
keluarga Nuh adalah keluarga yang dilayakkan oleh Tuhan untuk melanjutkan kehidupan, mengisi bumi dan seterusnya. Tapi akhirnya juga bibit dosa itu tetap berada di dalam hati dan pikirannya. Maka kejatuhan demi kejatuhan, walaupun sudah disapu dengan air bah sekalipun, Sodom Gomora dimusnahkan, dan kemudian setelah itu ada kota baru lagi yang juga tetap melakukan dosa. Tetapi semua itu bisa ditanggulangin oleh Sang Kristus sebagai Adam yang kedua, sebagai seorang yang menggantikan nyawa manusia, satu manusia untuk semua manusia, satu roh manusia Adam, yang kedua yaitu Kristus untuk semua roh manusia yang dipilihnya menjadi anak-anak Allah dalam kekekalan nantinya. Demikian perenungan hari ini, sungguh memberikan kekuatan kepada kita. Ada satu pengharapan bahwa kita sering jatuh karena kita dikuasai oleh dosa. Berpautlah kepada yang di atas, jangan berpaut kepada di bawah pohon terlarang itu. Jangan melihat ke bawah, lihatlah ke atas kepada Adam yang kedua, maka kita beroleh kebahagiaan dengan harapan yang pasti terwujud. Maka damai sejahtera Kristus melebihi akal budi kita akan mewarnai kehidupan kita sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Demikian perenungan hari Senin 15 Desember 2025. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.